untuk membicarakan mengenai bagaimana sih BPTK LPP Surabaya, peluang dan tantangannya, pengalamannya seperti apa selama ini. Dan saya pertama kali saya mengucapkan terima kasih sama Associate Profesor Hans Wijaya yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk BPTK LPP Surabaya untuk eksis membicarakan yang berkaitan dengan laboratorium ini. Dan kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak sama Prof. Laksono. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan masukan-masukannya yang sangat berharga bisa membuat kinerja lab kami, lab di BPTK LPP Surabaya menjadi bagus, menjadi apa namanya kapasitasnya menjadi bagus. Kemudian agar lab kita itu berperan aktif di dalam pemeriksaan COVID di Jawa Timur dan di Indonesia. Baik, masuk di slide yang pertama, saya akan mencoba. Yang pertama itu saya akan menjelaskan bahwasanya BPTK LPP Surabaya itu adalah sebagai pusat unggulan ya, pusat unggulan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit berbasis laboratorium di wilayah layanan kami. Nah, layanan kami itu ada 4 wilayah. Yang pertama Jawa Timur, NTT, NTB, dan Bali. Jadi 4 wilayah layanan kami inilah yang kita lakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit berbasis laboratorium di wilayah 4 tersebut. Nah, dalam rangka untuk melihat masalah kesehatan masyarakat, kami melakukan 3 hal. Yang pertama kita kaji tren penyakit dan faktor risiko. Kemudian kita juga melakukan uji terhadap hostnya, agent, dan environmentalnya. Kemudian yang terakhir kita mencari solusi. Solusi di sini adalah rekomendasi perbaikan manajemen program dalam rangka pengendalian faktor risiko dan teknologi tepat guna berbasis masyarakat. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian di slide kita berada di kantor pusatnya di Surabaya. Kita punya 2 lab. Yang pertama kita punya di Jalan Sidolohur kita punya, kemudian kita juga punya di Nongko Jajar. Nah, 2 lab tersebut bisa mendukung aktivitas kami dalam hal analisa dampak kesehatan lingkungan, dalam surveillance epidemiologi, kemudian dalam pengembangan teknologi laboratorium, pengembangan teknologi tepat guna, dan juga termasuk deteksi dini faktor risiko penyakit dan lingkungan. Nah, apa strategi kita laksanakan? Nah, memang sesuai dengan aturan yang ada, kita tuh punya peran dengan tupoksi yang disampaikan oleh SK Menkes, kemudian tugas delegasi Dirjen P2P, kemudian jelas kita tuh surveillance melakukan surveillance berbasis laboratorium dan pengembangan lab dalam memperkuat daerah. Kemudian kegiatan strategi kita peningkatan pengembangan jaring kita, kemudian advokasi, sosialisasi, pengembangan teknologi tepat guna, kemudian juga melakukan pelatihan teknis yang berbasis lab, kemudian kajian teknis operasional, dan termasuk pengawasan wilayah setempat. Nah, berkaitan dengan ini, apa program strategis dalam rangka coronavirus disease 2019 ini? Ada 8 langkah kegiatan yang strategis yang kita laksanakan selama ini. Yang pertama kita juga melakukan penerimaan spesimen, melakukan pemeriksaan laboratorium dengan RT-PCR, biosafety, biosecurity, kemudian on the job training kita lakukan sebelum kita melakukan pemeriksaan dapat sebagai apa namanya lab kita ditunjuk oleh Kemenkes untuk melakukan pemeriksaan. Dan kita di awal kita juga melakukan training pengambilan, pengemasan, pengiriman spesimen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, pada Puskesmas kita ajarkan, kemudian serta juga on the job training pada laboratorium pemeriksaan COVID menggunakan RT-PCR. Dan juga kita melakukan penyelidikan epidemiologi dengan telusur kontak kasus, dukungan SDM pada pintu masuk negara, kemudian misi kemanusiaan di Pulau Sebaru, kita juga ikut terlibat. Kemudian pada saat ini yang masih berlangsung adalah food security di dapur umum selama PSBB di Surabaya. Kemudian next, dalam penanganan COVID ini, peran BPTK LPP Surabaya sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 tahun 2020, maka kita punya ditunjuk untuk menangani wilayah Jatim, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian slide berikutnya, dalam spesimen kriteria yang kita terima adalah PDP, ODP, dan OTG dengan RDT reaktif, tapi juga kita saat ini juga menerima ODP dan OTG dengan RDT yang non-reaktif. Dan daerah-daerah yang kita minta untuk selektif dalam pengiriman sampel yang seperti ini. Kemudian syaratnya ini nggak apa namanya syarat yang harus dipenuhi oleh yang ngirim sampel itu, kita harus mengisi formulir 7 PDP dan ODP, kemudian formulir 2 untuk OTG, kemudian surat pengantar dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian bukti RDT reaktifnya. Itu yang kita minta. Nah,
Masalahnya di sini adalah banyak sampel-sampel yang kadang-kadang tidak ada surat pengantar dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, kita berharap dengan adanya surat pengantar Dinas Kesehatan Kabupaten yang sampel-sampel dari rumah sakit, sehingga bisa membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam rangka untuk terjadinya dalam penelusuran tracing kontak terhadap para pasien. Kemudian dari next berikutnya, dalam tren jumlah penerimaan spesimen COVID kita saat ini itu sebelumnya belum. Nah, itu kita mulai dari 1 April. Kita ambil data 1 April sampai 14 Mei. Ini data jumlah penerimaan spesimen COVID kita terjadi ada peningkatan. Jadi yang paling tinggi di sini secara ekstrim adalah 513. Itu di tanggal 7 Mei kita terima, itu sangat banyak. Nah, ini bisa bisa menunjukkan trennya kasus di Jawa Timur. Kemudian next berikutnya ada pemeriksaan spesimen. Nah, sampai saat ini tanggal 19 Mei, spesimen yang kita periksa itu sudah kita terima 7.655, kemudian yang sudah kita kirimkan hasilnya 6.662, dan yang positif 1.310. Dan banyak hasilnya yang negatif. Nah, antrian sampel sama kita sudah, kalau dilihat dari seperti ini, antrian sampelnya 993 spesimen pada saat ini. Dan kemudian slide berikutnya ada 4 isu strategis dari COVID ini. Yang pertama itu adalah ketersediaan alat. Nah, ini isunya. Seperti misalnya, kalau kami itu punya alat PCR itu cuma satu yang kita gunakan dalam pemeriksaan. Nah, sehingga kapasitas pemeriksaan kami itu cukup terbatas. Nah, kalau PCR kita gunakan dalam sehari 2 kali running, 1 kali running itu 92 atau 90 spesimen. Jadi kalau 2 kali running 180. Inilah kapasitas pemeriksaan kita 180. Tetapi yang datang ke kami spesimen itu hampir setiap hari itu rata-rata 200 sampai 300 sampel per hari. Sehingga setiap hari ada sisanya. Padahal dalam melakukan pemeriksaan COVID ini tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Waktunya kalau kita lihat 24 spesimen itu memerlukan waktu 6,5 jam. Kalau 150 hanya 26 jam. Jadi kalau kami memeriksa sampel di sini, spesimen di sini tidak memerlukan waktu yang panjang. Tetapi yang membuat kita lamanya sampel hasilnya keluar karena antrian sampel yang cukup banyak. Di kami tercatat ada lebih dari 2.500 sampel yang pernah kita dapatkan antrian sampelnya, 2.500 sampai 3.000. Itu yang kemarin seminggu yang lalu kita dapat antrian sampel seperti itu, sehingga kami dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Jawa Timur, kita ingin untuk hasilnya cepat keluar, sehingga kita meminta agar kita menyelesaikan antrian sampel ini sehingga hasilnya bisa cepat keluar. Dan yang mengirimkan sampel kita minta untuk mengirimkannya di lab-lab yang lain yang dalam keadaan kosong. Kemudian isu strategis yang selanjutnya adalah bahan reagensia. Walaupun alatnya cukup, walaupun ini semua kemampuan cukup, SDM-nya cukup, dan laboratorium cukup, kalau reagensianya nggak ada, itu kami tidak bisa juga bekerja. Kadang-kadang ada PCR yang open, ada yang close. Kalau yang open, dia bisa menerima reagen dari merek manapun. Sedangkan kalau yang close, dia hanya menerima reagen yang sesuai dengan mereknya PCR. Kemudian yang kedua, ada kemampuan dan kapasitas pemeriksaan kami. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Spesimen yang datang banyak, kemudian kemampuan kami dalam memeriksa itu terbatas. Walaupun kita punya SDM yang lengkap, SDM yang ahli, kita biosecurity dan biosafety-nya yang bagus, kemudian BSL-nya lebih dari 2 sesuai dengan standar WHO, tetapi kalau seandainya alatnya cuma dikasih ke kami, fasilitas yang tersedia hanya sedikit, maka kemampuan kapasitas pemeriksaannya hanya cukup 180 per hari. Kemudian jumlah spesimen yang saya jelaskan, kemudian potensi pengembangan laboratorium. Nah, ini yang perlu, potensi bagaimana mengembangkan laboratorium ke depan. Kalau saya berharap bahwasanya harus ada kemampuan personil yang baik, kemampuan dari fasilitas peralatan yang ada, kemudian kemampuan dari sisi bagaimana melayani publik. Kemudian next selanjutnya, nah laboratorium pemeriksa
di COVID di Jawa Timur itu sekarang sudah banyak, sehingga itu sangat membantu kami dalam melakukan pemeriksaan spesimen. Dan kita berharap ke depan BPTKLPP Surabaya itu menghasilkan hasil uji yang cepat. Ya minimal kita lakukan maksimal 3 hari. Tapi kalau seandainya sampelnya tetap antri juga, ya maksimal kita range, kita prediksi mungkin sekitar 1 minggu hasilnya sudah keluar. Kemudian ini salah satu National Hospital sebagai pemeriksa COVID. Kemudian yang selanjutnya peran BPTKLPP Surabaya itu di pintu masuk negara. Kita mendukung kantor kesehatan pelabuhan melalui pengawasan yang ketat para penumpang. Next slide berikutnya di Bandara Internasional Juanda. Kemudian juga kita melakukan bantuan operasional pada misi kemanusiaan. Yang paling penting di sini adalah alat sterilisasi atau klaf di pusat observasi 238 WNI karantina di Pulau Natuna dan KRI Dr. Suharso. Kemudian petugas pemeriksaan keamanan makanan dan minuman ABK kapal yang kita laksanakan. Itu kita kirim beberapa orang untuk terlibat di sana. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan on the job training dan pelatihan semasa walaupun kami memeriksa COVID gitu ya, tapi di sela-sela itu kita terima on the job training bagi rumah sakit yang ada di seluruh Jawa Timur. Itu apa? Gratis. Kita tidak memungut biaya. Silahkan rumah sakit yang ingin untuk melakukan on the job training di sana, pelatihan di tempat kami, silahkan. Kami akan bersedia. Karena tim ahli kami ini cukup banyak di sini, ada sekitar lebih dari 10 orang. Nah ini tetap kita atur setiap hari tim ahli yang bertugas untuk on the job training ini dan pelatihan ini. Dan salah satunya National Hospital, mudah-mudahan National Hospital tetap jaya. Saya doakan tetap jaya, tetap memeriksa PCR, tetap memeriksa COVID-nya, sehingga bisa membantu rakyat Jawa Timur. Kemudian, dukungan penyidikan epidemiologi, tracing kontak, dan logistik. Dan dukungan penyidikan epidemiologi, tracing kontak, dan logistik. Dapat kami sampaikan, tim ahli kami dalam bidang epidemiologi saat ini dalam melakukan kajian dalam rangka untuk menganalisis prediksi puncak pandemik di wilayah Jawa Timur dengan berbasis lab. Jadi surveillance berbasis lab. Dan beberapa tim kami sudah kita kirim ke beberapa daerah, 15 daerah, untuk mendapatkan dalam mendukung membuat dalam analisis prediksi puncak pandemik di wilayah Jawa Timur. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan kita mendapatkan hasil ini dan kami akan konferensi pers dengan media, para media TV, media cetak, kita akan sampaikan yang basisnya evidence based yang ada di Jawa Timur. Juga kita juga menganalisis perkembangan kasus di daerah. Nah, mudah-mudahan dengan hasil tim kajian kami ini bisa sebagai acuan bagi pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur dalam melakukan untuk minimalisir kasus yang ada COVID yang ada di Jawa Timur. Kemudian yang kelima, memastikan ketersediaan bahan reagen, APD, dan keandalan alat. Ini yang paling penting. Ketika kita melakukan pemeriksaan COVID, APD itu harus tersedia. Tanpa APD, teman-teman kami tidak akan bisa diperiksa. Nah ini yang harus dipastikan. Kemudian yang jelas kami sudah berkomunikasi efektif. Terima kasih sama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, juga termasuk gugus tugas nasional Provinsi Jawa Timur, Balitbangkes, Dirjen P2P, BNPB Nasional, BPPD Jawa Timur, Pusat Krisis Kesehatan dan pihak swasta yang sudah membantu kami dalam rangka kami sebagai lab untuk pemeriksa COVID yang ada di Jawa Timur. Kemudian next lanjut slide berikutnya, pelaporan cepat dan akurat. Nah ini yang kita laporkan beberapa hasil yang ada sama kita laporkan kepada aplikasi Bersatu Melawan COVID yang dicanangkan oleh secara nasional. Nah ini kita kembangkan dan juga ada pelaporan yang lain yang kita sampaikan ke Balitbangkes, PHIOC, kemudian ke Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian ke Dinas Kesehatan tempat wilayah setempat, kemudian rumah sakit rujukan. Kemudian next tahapan penanganan spesimen. Ini yang paling penting. Memeriksa COVID tidak segampang yang dibayangkan orang. Tidak seperti rapid test. Rapid test diambil darah, kemudian ditaruh di alat, hasilnya dapat keluar 15 menit. Kalau COVID tidak, dia beberapa tahapan. Yang pertama,
kita terima sampel dan kemudian kita bagaimana cara menangani spesimen ini agar tidak berisiko terhadap ini. Kemudian kita tuh tim udah kita siapkan. Kemudian yang kedua, setelah kita terima handling spesimen, kemudian kita entry data spesimen. Entry data spesimen itu gunanya dalam rangka untuk penyelidikan epidemiologi kami di daerah-daerah. Kemudian yang ketiga, baru tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan itu ada banyak, sampai RT-PCR, ada 5. Yang pertama unboxing. Unboxing itu adalah membuka sampel yang datang dan itu harus memakai APD yang lengkap, memerlukan jam 3 sampai 4 jam, bahkan sampai 6 jam. Aliquot, kemudian ekstraksi, nah itu perlu waktu 2 jam, 3 jam. Kemudian mix reagent, percampuran, kemudian baru pembacaan real time PCR. Baru setelah itu dianalisis dan pelaporan hasilnya, kemudian pengiriman hasilnya. Inilah 5 tahap yang kita lakukan setiap hari. Teman-teman kita bekerja 2 shift, bahkan sampai malam, dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan. Walaupun 1 PCR, tapi kalau kita atur dengan baik SDM kita yang punya di sini, kita bisa meningkatkan kapasitas pemeriksaan kita. Tapi itu kalau setiap hari seperti itu sangat memakan, sangat meruntuhkan, artinya mengurangi produktivitas dari SDM kami. Makanya kita saat ini dalam proses untuk meminta relawan yang berkaitan dengan lab. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat gambar-gambarnya. Itu pengiriman spesimen dari 4 wilayah layanan Jawa Timur, NTB, Bali, dan NTB. Next slide berikutnya, ada kita dalam rangka untuk menjamin ketepatan data, kecepatan, dan keakuratan pelaporan informasi melalui proses input data, menggunakan formulir online, serta pengiriman melalui layanan pesan singkat. Itu yang kita lakukan. Kemudian bisa kita lihat teman-teman kita bekerja unboxing. Nah, unboxing ini kita terima sampelnya, kita buka boxnya. Nah, ini yang perlu perlu APD yang sangat lengkap. Bisa kita lihat di sini teman-teman kami lagi bekerja pakai APD yang lengkap. Nah, ini yang tahapan yang paling berisiko. Ini yang paling berisiko. Kemudian aliquot, next aliquot kita lakukan. Kemudian ada proses selanjutnya kita proses ekstraksi virus. Ya, next kita lakukan ekstraksi virus, kemudian kita mix, next selanjutnya kita mix, kemudian ini dalam kita lakukan tahapan mix, kemudian next loading plate ke dalam 7.500 fast real time PCR kami, kita taruh di sana ke dalam itu, kemudian baru kita lakukan analisa dan pelaporan hasil. Nah, analisa dan pelaporan hasil. Ini yang dapat kami sampaikan. Next. Ini slide terakhir kami, it is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. Mahatma Gandhi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.